اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Ayat ini ya ikhwani mengandung perintah bagi kita untuk bertaasi, untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang mau menjadikan beliau sebagai suri tauladan? Tidak. Tidak semua orang mau. Beberapa orang di dalam Al-Quran itu justru menolak ajaran yang dibawa oleh para anbiya, para mursalin, itu dengan alasan mereka memiliki uswah yang lain. Bukan uswah hasanah, tetapi uswah sayyi'ah. Misalnya dalam Quran surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutip perkataan mereka yang menjadikan nenek moyang mereka sebagai uswah, sebenarnya adalah uswah sayyi'ah, demi menolak ajakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkataan mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami itu memiliki suatu jalan hidup, dan atas jalan hidup itulah kami mengikuti mereka, mengikuti athar mereka, mengambil petunjuk dari athar mereka. Itulah uswah mereka. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah bukan nenek moyang, bukan tokoh-tokoh yang lain, sebagai uswah kita. Dan itu disebut uswah hasanah. Kenapa? Karena ini merupakan at-tariq al-muwassil ila karamatillah wa huwa as-siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan lurus yang kita minta itu. Sementara contoh-contoh yang lain itu akan mengantarkan bukan kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kepada an-nar dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya ikhwani fillah, jadi tidak semua orang mau mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Hanya orang yang spesial yang mampu melakukannya, yang mau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan ini. Baik Rasulullah sebagai pribadi dalam beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun dalam rangka bermuamalah dengan manusia yang lain, maupun dalam hal bernegara, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengatur rakyatnya dengan syariat Islam dan menjadikan risalah Islam itu sebagai sesuatu yang diemban ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Tidak semua orang mau mengikuti jejak itu. Hanya orang-orang yang spesial. Siapakah itu? Uswah hasanah tadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lanjutan ayat tadi adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang yang mengharapkan Allah, hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini atau orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang beriman pada apa yang ada ma qablal hayatid dunya,
apa yang ada sebelum kehidupan dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq Al-Mudabbir, zat yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, dan yang mengatur semuanya itu. Dan juga beriman kepada ma ba'dal hayatid dunia, yaitu al-yaumal akhir, yaumul qiyamah, di mana pada hari kiamat itu nanti manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka betul-betul telah menjalankan hidupnya ini dengan taat, iman kepada Allah, atau sebaliknya. Wa dzakarullaha katsira, dan orang ini ya ikhwani, mereka senantiasa mengingat hakikat dirinya itu. Mereka senantiasa ingat bahwa mereka itu adalah hamba Allah yang nanti akan dihisab. Hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, zat yang ada sebelum kehidupan dunia, yang menciptakannya, yang memberikan perintah dan larangan kepada manusia, dan yang kelak akan meminta pertanggungjawaban di yaumil hisab, yang memiliki surga dan neraka sebagai balasan dari amal perbuatan manusia. Hanya orang yang senantiasa mengingati ini yang mau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari jamaah kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menjadi contoh bagaimana mengatur urusan-urusan publik dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, janganlah mengharap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sedikit saja mereka itu akan mau untuk kita ajak mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hampir bisa dipastikan ya ikhwan, orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak Kanjeng Nabi dalam menjalani kehidupannya, atau bahkan mereka yang menentang ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, bisa kita pastikan mereka itu bukan orang-orang yang berada pada barisan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.